Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa yang terhormat, kita jumpa lagi pada channel Dadang Suhanda Channel yang membuat konten tentang manajemen pemerintahan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan barang milik daerah, aset atau barang milik daerah. Salah satu siklus daripada pengelolaan aset barang milik daerah, salah satu siklusnya adalah penatausahaan. Penatausahaan tadi nanti di dalam penatausahaan salah satu tahapan yang sangat penting adalah penyusunan daftar mutasi barang. Jadi kalau kita perhatikan pengelolaan barang itu dia dilakukan secara berjenjang. Dari mulai kuasa pengguna barang, kalau misalkan ada cabang dinas, lalu ada pengguna barang, misalkan dinas PU Provinsi Jawa Barat, itu akan dicatat. Nah, barangnya berapa penerimaan, berapa pengeluaran, berapa mutasi, baru dapat saldo. Saldo akhir namanya begitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mutasi. Karena mutasi barang itu dia fluktuatif terus berubah-ubah selama 1 tahun. Jadi kalau mutasinya tidak dicatat tidak dengan baik, maka dipastikan bahwa saldonya, bahwa sisa akhir tahun akan menjadi masalah. Kalau sisa akhir tahun menjadi masalah, itu akan berpengaruh kepada laporan keuangan yang bersangkutan, laporan keuangan daripada dinas tersebut. Kalau laporan keuangan laporan barang masuk ke laporan keuangan dinas tersebut bermasalah, itu akan mempengaruhi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh pertanggungjawaban kepala daerah, seluruh SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Pertanggungjawaban keuangan isinya ada 2. Pertanggungjawaban keuangan isinya 2. Pertanggungjawaban tentang keuangan, yang kedua adalah pertanggungjawaban tentang aset atau barang milik daerah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mutasi barang itu sendiri. Karena harus dicatat berapa mutasinya. Mutasi barang itu akan dicatat, diinformasikan ke dalam daftar barang pengguna atau dalam daftar barang kuasa pengguna. Tergantung besar kecilnya dari SKPD. Kalau SKPD-nya mempunyai cabang dinas, dia akan ada daftar barang kuasa pengguna. Nah, nanti kuasa pengguna barang atau pengguna barang itu akan melaporkan secara pertama adalah laporan semester. Laporan semester itu adalah laporan 6 bulanan. Yang kedua, kewajiban adalah masuk ke dalam laporan tahunan. Laporan tahunan dari barang itu sendiri. Nah, kemudian akan ada laporan barang 5 tahunan. Nanti akan di sana akan dicatat di dalam laporan 5 tahunan. Nah, laporan-laporan tersebut akan dilaporkan secara berjenjang. Dari mulai SKPD, lalu masuk ke TAPD, masuk kepada sekretaris selaku penguasa barang, dalam hal ini dilakukan atau dikelola oleh BPKHD. Nah, ini nanti akan dicatat, direkap. Rekapnya masuk ke dalam laporan keuangan. Kalau kita perhatikan nanti mekanisme pelaporan barang milik daerah, ini mekanismenya. Mekanisme pelaporan barang itu akan dicatat oleh pengurus barang. Ini pengurus barang. Ada pengurus barang akan masuk juga nanti ke dalam laporan pengurus barang masuk ke dalam daftar barang. Akan masuk juga ke dalam laporan keuangan. Ini harus ada rekon nih. Ada rekonsiliasi antara pengurus keuangan, sistem akuntansi keuangan dengan pengurus barang. Dan yang dalam hal ini adalah pengurus barang. Nah, nanti pengurus barang itu akan mencatat di dalam kartu inventaris barangnya. Dari kartu inventaris barang A sampai F. Lalu ini dimasukkan, ditaruh di tempat-tempat lokasi-lokasi, kamar-kamar. Di situ dimasukkanlah ke dalam kartu inventaris ruangan. Kartu inventaris barang dengan kartu inventaris ruangan itu akan masuk ke dalam daftar kuasa barang pengguna. Atau dalam laporan barang pengguna. Itu akan dimasukkan ke dalam laporan barang. Nanti laporan barang ini kuasa-kuasa tadi digabung lagi dengan laporan pengguna barang di SKPD-nya. Jadi kalau tadi misalkan kuasa barang pengguna itu adanya di masing-masing cabang dinas, biasanya begitu. Misalnya dinas PU Provinsi Jawa Barat. Dia mempunyai cabang-cabang dinas di Bogor atau di Cirebon. Nanti Cirebon membawahi mana? Membawahi kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, misalnya begitu. Lalu Kabupaten Majalengka. Ini digabung, dilakukan di dalam
daftar barang, kuasa pengguna barang yang berada pada cabang dinas Cirebon. Digabunglah itu ke dalam daftar barang pengguna barang yang ada di Provinsi Jawa Baratnya di situ. Digabunglah nanti. Jadi ada laporan barang pengguna barang, ada laporan barang pengguna daftar pengguna barangnya. Digabung dari kuasa pengguna digabung. Nah, nanti kuasa pengguna itu akan dimasukkan. Ada laporan semesteran. Yang bagus lagi nanti laporan triwulanan. Laporan bulanan itu lebih bagus. Tapi ketentuannya mewajibkan minimal 6 bulan sekali harus dilaksanakan inventarisasi barang. Dilihat mutasinya, plus minusnya berapa, berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Ini akan dimasukkan nanti ke dalam laporan semesteran. Setelah laporan semesteran itu akan dimasukkan lagi ke dalam laporan tahunan di situ. Dalam laporan tahunan di situ akan masuk nanti di dalam laporan pengguna barang di situ berapa saldo awal, berapa penerimaan, berapa pengeluaran, berapa sisa akhir tahunnya atau akhir semesternya. Ini akan digabung lagi, masuk lagi ke dalam laporan keuangan dari masing-masing pengguna barang tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, jadi laporan mutasi barang nih, laporan mutasi barang semester 1 akan masuk ke dalam laporan semester 1. Nanti akan ada laporan mutasi barang semester 2 akan masuk dalam laporan barang tahun semester yang bersangkutan. Nah, daftar mutasi barang ini akan dilihat berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Ini akan menyebabkan saldo yang di mana? Yang ada di dalam laporan keuangan di situ. Nanti barang tadi masuk dalam laporan barang, masuk dalam laporan barang pemerintah. Ini nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar mutasi barang selama 1 tahun misalnya begitu. Ini atau 1 semester atau tiap 3 bulan. Tapi ketentuannya barang harus dilakukan inventarisasi selama tiap 6 bulan sekali. Nah, laporan-laporan mutasi tadi akan dimasukkan ke dalam daftar mutasi barang. Daftar mutasi barang itu nanti akan ada tiap 6 bulan per tiap SKPD. Di SKPD mana. Jadi barang akan terinci, barang A adanya di mana, lalu kemudian kapan di sana. Dia akan masuk. Lalu barang-barang tadi akan dicatat, berlokasinya di mana. Nanti ingat, dalam buku, ada buku barang, daftar buku barang, akan ada kode barang. Kode barang itu 2, ada kode lokasi, ada kode barang. Jadi barang tersebut, ini barang, mutasinya di mana, dia barang akan ada kode barang yang mana, lalu lokasinya di mana. Karena begitu masuk ke misalkan ke cabang dinas misalnya tadi, daftar kuasa barang pengguna itu akan menjadi berbeda-beda. Mutasi tersebut akan dimasukkan ke dalam rekap. Rekap mana? Rekap daftar mutasi barang. Dia akan masuk ke dalam RDMB. Dimasukkanlah ke dalam daftar mutasi barang. Jadi nanti daftar mutasi barang itu menyajikan jenis barang. Barang itu ingat ya, barang itu ada 2. Barang yang masa manfaat kurang dari 1 tahun namanya persediaan, masa manfaat lebih 1 tahun namanya inventaris. Nah, ini akan dicatat berapa daftar barang-barang tersebut. Jenisnya barang apa aja? Tanah, lalu akan ada peralatan dan mesin, lalu kemudian ada gedung dan bangunan, lalu ada lagi jalan irigasi dan jembatan, kemudian ada aset tetap lainnya atau dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nanti ini kondisinya per awal tahun berapa? Lalu per akhir periode kalau kita bicara laporan semesteran. Nah, kapan pada mutasi penerimaan selama 1 semester, berapa mutasi selama pengeluaran. Sehingga masuklah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran, itulah akan menjadi saldo akhir per periodenya. Jadi saldo awal tahun ditambah penerimaan selama 1 tahun dikurangi dengan pengeluaran selama 1 tahun akan menjadi saldo pada akhir tahun. Ini akan direkap di dalam namanya adalah daftar rekapitulasi daftar mutasi barang. Itu akan masuk ke sana, akan masuk ke sana. Jadi nanti, berapa saldonya ini akan masuk ke dalam laporan barang, masuk lagi ke dalam laporan keuangan SKPD, masuk lagi ke dalam, digabung lagi ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemirsa yang terhormat, saya kira cukup kita berdiskusi tentang penyusunan daftar mutasi barang. Semoga yang kita diskusikan
bermanfaat bagi Bapak Permisa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.